Just nakama, selamat datang di Love Tale Anime One Piece terbaru chapter 1175 sudah rilis. Mari kita langsung bahas bersama-sama. Jangan lupa tinggalkan jejak jempol kaki kalian dengan like video ini ya, plus bantu sundul video ini dengan klik hype-nya ya kan. Caranya geser ke kanan kolom komentar kalian dan pencet hype-nya guys. Jangan lupa tuliskan di kolom komentar dari kota manakah kalian menonton video ini. Kali aja ketemu jodohnya kan di sini. Ho. Kalau yang ini buat kalian para player yang lagi gabut, ada game RPG One Piece keren yang ceritanya dari Luffy Orok sampai ke Elbaf cuy. Dan maininnya lewat handphone doang lagi. Tonton video ini sampai habis karena linknya ada di akhir video. One Piece chapter 1175 mendapatkan judul Nidhogg, atau jika dilokalisasikan dari tulisan Jepangnya akan memiliki arti naga petir. Permintaan gambar di cover kali ini adalah Sabo dikelilingi bayi koala, sedangkan koala sendiri sedang minum teh dan makan daun eukaliptus bersama seekor koala dewasa, sementara Sabo menjaga bayi-bayi koala. Chapter dimulai dengan Sanji membebaskan Robin dari sulur berduri milik Somers menggunakan Diable Jambe. Dia menendang dan menghancurkan sulur tersebut. Sedangkan Loki dan Luffy yang masih menggunakan pakaian aslinya, bukan kesalahan gambar Oda di chapter sebelumnya, membawa anak-anak dan keluarga mereka ke desa barat dekat tempat Jarul berada. Somers marah besar karena rencananya gagal, jadi dia memutuskan menembakkan duri ke arah keluarga anak-anak yang masih terluka parah karena sebelumnya berusaha menyelamatkan anak-anak itu. Namun para anak-anak tersebut memutuskan untuk berdiri di depan keluarga mereka untuk menghentikan duri tersebut. Ripley berteriak, "Tolong, Kolon, lari!" "Aku tidak mau, aku akan melindungimu, Mama," jawab Kolon. Untungnya Zoro datang tepat waktu dan menahan semua duri itu. Luffy berteriak, "Kerja bagus, Zoro. Aku tahu aku bisa mempercayaimu." Hahaha. Zoro pun berkata, "Sudah kuduga, itu rencanamu. Sekarang, lakukan." Somers pun bertanya, "Apa-apaan ini? Siapa itu?" "Dia dari kruku, dan namanya adalah Zoro. Jangan pernah lupakan itu," jawab Luffy. Luffy meraih petir dari awan dengan tangan kirinya dan menggunakan tangan kanannya seperti teropong untuk mengunci pandangan pada Somers. Lalu Luffy menyerang Somers dengan teknik baru. Luffy berteriak, "Gomu Gomu no Down Thor Rival." Dalam bahasa Jepang, kanjinya berarti peluru putar, petir putih. Dalam double page yang benar-benar epic, tinju raksasa Luffy menghantam tubuh Somers dengan brutal dan menyetrumnya pada saat yang bersamaan. Serangannya begitu kuat sampai tubuh Somers hancur berkeping-keping. Kita bahkan melihat gigi Somers terlepas saat wajahnya terbelah menjadi beberapa bagian. Tapi penderitaan Somers tidak berhenti sampai di situ. Dalam double page luar biasa lainnya, Loki menginjak Somers. Lalu, dalam kilas balik singkat, Jarul mengingat apa yang terjadi saat Loki meninggalkan kastil Aurus setelah membunuh Harald. Jarul menjelaskan kepada Gaban dan Shanks tentang buah iblis yang dimakan oleh Loki. Jarul berkata, Loki memakan Ryu-Ryunomi, buah naga-naga tipe Mythical model Nidhogg. Siapapun yang memakannya akan mendapatkan wujud naga terbesar di dunia. Namun batasan seberapa besar kekuatan itu bisa digunakan bergantung pada ukuran asli penggunanya. Karena itu, dibandingkan manusia, seorang raksasa akan mengeluarkan potensi buah tersebut lebih besar, dan seorang raksasa kuno bisa mengeluarkan potensi lebih besar lagi dibandingkan raksasa biasa. Dalam ukuran terbesarnya, naga hitam pekat yang menghembuskan petir ini dikatakan mampu mengubah siang menjadi malam saat dia terbang. Shanks bertanya, "Jadi kalian memutuskan untuk melarang siapapun memakannya karena kekuatannya terlalu berbahaya?" Jarul menjawab, "Tidak, bukan itu. Jika seseorang mencoba memakannya, palu penjaga Ragnir akan ikut campur. Di Elbaf, kami memiliki legenda tentang seorang dewa perang
yang konon menggunakan senjata Ragnir. Konon dia berubah menjadi naga raksasa dan melawan Dewa Matahari. Dan di sampingnya ada pelayan kepercayaannya yaitu Ratatosk, si tupai es. Ketika dewa perang itu wafat, roh Ratatosk berpindah ke dalam palu tuannya. Dan sejak saat itu, Ragnir melindungi buah iblis tersebut sampai seseorang yang cukup kuat mampu mewarisinya. Saat Jarul membicarakan legenda mengenai dewa-dewa dari para pejuang Elbaf, kita diperlihatkan gambaran dari pertarungan tersebut. Di satu sisi, dewa perang Elbaf yang merupakan raksasa yang sangat berotot dengan janggut atau kumis putih dan helm bertanduk, memegang palu Ragnir di tangannya, dan di sampingnya ada Ratatosk, si tupai es, yang terlihat sedikit berbeda dari tupai Ragnir di masa sekarang, karena Ratatosk memiliki telinga runcing dan tanda pada bulunya yang sedikit berbeda. Kemudian kita melihat Dewa Matahari yang terlihat sangat mirip dengan gambaran yang kita lihat saat Jarul menyebutkannya di Elbaf, dengan pedang, perisai, cawat, dan rambut seperti Gear 5 milik Luffy. Namun gambar yang ditampilkan di chapter ini tidak terlihat seperti ilustrasi dari buku atau semacamnya, melainkan seperti adegan nyata saat keduanya sedang bertarung, dan Dewa Matahari itu bisa dengan mudah disangka sebagai Luffy. Mereka terlihat hampir identik. Kembali ke masa sekarang, Loki kini fokus pada monster-monster MMA. Dalam double page penutup chapter yang benar-benar epic, Loki menembakkan serangan petir besar dari mulutnya yang disebut Torheim. Dalam bahasa Jepang, kanjinya berarti dunia petir. Serangan itu menciptakan ledakan besar dengan petir biasa dan petir hitam, serta menghancurkan sebagian besar monster MMA. Chapter berakhir dengan Imu Kunko yang melihat ke arah Loki, Luffy, dan Ragnir saat para monster MMA menghilang. Lalu adegan berpindah ke Mary Joa, Imu yang asli berdiri di ruang bunga, dan kita melihat mata Imu yang penuh amarah di panel terakhir chapter ini. Imu berkata, "Aku mengerti, Nidhogg. Jadi disitulah kau berada selama ini." Menarik, ternyata Imu mengenal sosok Nidhogg. Kapan sebenarnya pertarungan antara Dewa Matahari Nika dan Dewa Perang Elbaf terjadi? Karena dalam mural di Elbaf pun, kita diperlihatkan ada sosok naga hitam raksasa yang turun dari atas pohon Adam. Jika gambar mural di sebelah kanan adalah penggambaran dunia pertama, dan gambar di sebelah kiri adalah penggambaran dari dunia kedua, apakah itu berarti entitas bernama Imu sudah ada sejak dunia pertama? Jika sosok Dewa Matahari Nika ada di dunia pertama, kedua, dan ketiga, itu artinya Nidhogg juga muncul di ketiga era tersebut. Ingat, Imu pernah mengatakan jika Elbaf adalah di. Jadi pertemuan antara para pejuang terkuat Elbaf dengan para penyandang nama di bukanlah suatu kebetulan. Yap, pertemuan Sebek dan Harald, lalu Luffy dan Loki, itu artinya pertemuan Joy Boy dan sang Dewa Perang Elbaf juga bukanlah sebuah kebetulan. Dari dulu Elbaf berada di pihak yang berseberangan dengan pemerintah dunia. Hanya di era kepemimpinan Harald saja Elbaf berusaha untuk menjadi bagian dari pemerintah dunia. Itu artinya Raja Elbaf di masa abad kekosongan yang kemungkinan besar adalah sosok Dewa Perang yang diceritakan oleh Jarul ini. Maka itu artinya dia adalah salah satu bagian dari nakama atau aliansi dari Joy Boy. Terdapat pola menarik yang sudah diberikan oleh Oda sejak arc Wano Kuni. Apa itu? Yap, Oda selalu memperkenalkan nakama dari Joy Boy. Di arc Wano dikonfirmasi jika Zunisa adalah nakama dari Joy Boy. Kemudian di arc Egghead, kita diperlihatkan sosok Emmet sebagai salah satu nakama dari Joy Boy. Dan apakah di arc Elbaf ini akan dikonfirmasi jika sang Dewa Perang Nidhogg juga adalah salah satu nakama dari Joy Boy? Lalu apakah ketiga sosok kolosal ini adalah tiga nakama terkuat dari Joy Boy? Menarik. Tidak ada jeda minggu depan, sampul Weekly Shonen Jump untuk One Piece dan Color Spread di chapter 1176. Sebelum Mimin masuk ke dalam pembahasannya, Lifestyle Anime yang berkolaborasi dengan Mystic Society kembali mengeluarkan kaos terbaru nih, yaitu desain Zoro dalam mode Asura loh. Keren banget pokoknya. Gak percaya? Silahkan dicek di short videonya.
Bagaimana? Keren kan? Bagi kalian nakama Opler, terutama para fan gaynya Babang Marimo, kudu wajib harus punya baju ini. Gaskan, link pemesanan ada di kolom deskripsi. Jos nakama, itulah hal menarik yang terjadi pada One Piece terbaru. Jika kalian menyukai video ini, jangan lupa klik like, share, dan subscribe channel ini ya, agar nakama semua tak ketinggalan info menarik seputar One Piece. Arigato.